Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama kakak Ovinta Wulana Yukarisma Putri. Nah anak-anak, untuk di video kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA tentang, ada yang tahu nggak nih? Mau belajar tentang apa? Ya betul, kita akan belajar mengenai siklus air. Yang pertama kita bahas adalah, apa sih itu air? Air merupakan zat cair yang ada di permukaan bumi dan paling banyak jumlahnya di bumi. Air juga sangat dibutuhkan bagi kelangsungan setiap makhluk hidup. Hampir 2/3 dari seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air loh, di mana ada sekitar 7% air terdiri dari 97,5% air asin dan 2,5% air tawar. 2,5% air tawar itu terdiri dari yang pertama air danau, yang kedua es di kutub, yang ketiga air sungai, dan yang terakhir air di tanah. Seperti yang kita tahu, meski digunakan secara terus-menerus, air di permukaan bumi tidak pernah habis loh. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Itu karena adanya siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air atau yang disebut juga dengan siklus hidrologi merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapannya terdiri dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Apa sajakah pengertian dari tahapan-tahapan tersebut? Yuk, kita bahas bersama-sama mulai dari evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air dari sungai, danau, rawa, dan laut karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, setelah ada penguapan dari air tadi di darat, juga ada loh penguapan yang bernama transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer melalui stomata dan kulitnya. Lalu, uap air akibat penguapan-penguapan tadi akan berubah menjadi titik-titik air dan membentuk gumpalan awan. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu, setelah awan semakin memberat, terjadilah peristiwa presipitasi yang merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Bentuk presipitasi yang jatuh ke permukaan bumi dapat berupa air hujan, salju, kabut, embun, dan juga hujan es. Lalu, setelah hujan turun, terjadilah proses infiltrasi, yaitu proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Air yang sudah meresap ke tanah dapat menjadi sumber air bagi tanaman, sumber air bawah tanah, serta dapat berkontribusi pada aliran air ke sungai, rawa, dan danau. Selanjutnya akan membahas apa saja sih manfaat hujan
bagi semua makhluk hidup. Apa ada yang sudah tahu? Ya, manfaat hujan bagi makhluk hidup secara garis besar yaitu: yang pertama, cadangan air dalam tanah. Lalu ada juga sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh bagi hewan. Sebagai bahan tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanan. Lalu keperluan manusia antara lain minum, mandi, membersihkan peralatan, dan membangkitkan listrik. Lalu yang terakhir, siklus air mempengaruhi kelembapan suhu, udara, dan iklim di bumi. Selanjutnya, kita akan mulai membahas kegiatan-kegiatan negatif manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutupi aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang mencemari udara seperti gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar ini bereaksi dengan uap air di atmosfer dan turun sebagai hujan. Hujan asam berbahaya karena mencemari air di permukaan bumi, merusak tumbuhan, dan melapukan bebatuan. Yang ketiga, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengembalian air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Hal itu juga dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Lalu yang terakhir ada penggundulan hutan. Ini menyebabkan berkurangnya jumlah pohon, sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah menyerap air dan dapat menimbulkan tanah longsor. Lalu selanjutnya adalah kegiatan positif manusia yang mempengaruhi siklus air, seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Manusia menanam tumbuhan di berbagai tempat untuk membantu menjaga daur air dan kadar pelepasan uap air melalui transpirasi tanaman ke atmosfer. Lalu ada juga menghemat penggunaan air. Dapat dilakukan dengan cara mematikan keran air saat tidak digunakan, menampung air hujan, menggunakan air secukupnya, dan menggunakan air kembali untuk tujuan yang lain. Lalu ada juga memperbanyak daerah resapan air dengan meningkatkan daerah resapan air agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah. Lalu mencegah pencemaran air dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Dengan mencegah pencemaran air, mencegah masuknya polutan ke dalam daur air, dan menjaga keseimbangan siklus air. Selanjutnya yang terakhir, kita juga bisa memperbanyak ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau membantu menjaga siklus air dengan menyerap air hujan, mengurangi resiko banjir, dan meningkatkan kualitas air. Bagaimana ya anak-anak cara kita untuk menghemat air? Yang pertama, mematikan keran air saat menggosok gigi, mencuci muka, atau mencuci piring. Yang kedua,
Menyiram tanaman pada pagi atau sore hari agar tidak banyak air menguap karena panas matahari. Gunakan air beras untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, mandilah dengan pancuran. Karena mandi dengan berendam dan menggunakan gayung akan lebih boros air. Yang keempat, jika mencuci pakaian dengan tangan, gunakan 3 ember. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun, ember kedua untuk membersihkan, dan ember ketiga untuk membilas. Yang kelima ada, jika mencuci menggunakan mesin cuci, operasikan mesin cuci dengan beban cucian penuh. Yang keenam, mencuci sepeda atau motor dan mobil dengan lap dan ember. Yang ketujuh adalah cek dan perbaiki pipa yang bocor. Ingat ya, pastikan di rumah kalian tidak ada pipa-pipa yang bocor. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi siklus air seperti pengertian air, kegiatan manusia yang berpengaruh pada siklus air, dan cara menghemat air. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Nah, semoga video kita hari ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak semuanya, dan terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.